Nah, kalau ini colokan masa depan warung saya ya. Colokan 4 lubang saya pasang di dinding. Halo ya semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Warung FM, sahabat perintis usaha. Kita belajar bersama di sini perihal usaha kanvas freelance, sales motoris freelance, dan usaha warung sembako atau toko kelontong. Pada kesempatan video kali ini, saya mau review warung kelontong atau toko sembako warung saya ya. Ini bukan maksud apa-apa sebetulnya ya, karena sebetulnya ini menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya ya. Baik rekan dan sahabat, to the point ya. Nah ini penampakan luarnya rekan dan sahabat ya, warung FM, warung kelontong di kampung, warung kelontong di desa, yang sebetulnya belum sepenuhnya beres ya. Jadi jualannya pun ini terkesan maksa ya. Dalam artian bangunan belum beres tapi sudah diisi dagangan gitu ya. Tapi ini bukan warung yang pertama kali buka ya. Ini adalah warung pindahan dari warung FM yang dulu, yang waktu saya mengontrak, yang memanfaatkan ruang tamu jadi warung sembako rumahan, warung sembako di ruang tamu ya. Mungkin untuk rekan subscriber atau yang pernah menyaksikan menonton video di channel Warung FM ini sudah menonton ya video saya yang lama, warung yang butut itu, memanfaatkan ruang tamu di rumah jadul ya. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan yang sudah membantu subscribe. Saya doakan apa yang Anda usahakan di dalam hal kebaikan, semoga dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya ya. Baik sahabat, ini adalah pintu belakang yang mendekati ke dapur rumah ya. Bangunan ini saya bikin seirit mungkin ya, karena menyesuaikan budget yang saya miliki pada saat itu ya, saat saya membangun tempat ini. Harapan saya sih jadi toko kelontong modern ya. Tapi karena dana saya terbatas, saya putuskan untuk berhenti dulu. Yang penting judulnya bisa ditempatin dan usaha dagang saya bisa terus berlanjut. Karena kalau budgetnya saya habiskan semua ke bangunan, saya khawatir usaha dagang saya terhenti. Dan itulah pentingnya manajemen keuangan dalam kita menjalankan usaha dagang ini ya. Ini tampak belakang toko kelontong saya ya. Saya pindah ke sini tanggal 1 Januari 23. Ini mohon maaf tempatnya berantakan, belum sempat membereskan karena kesibukan. Dan mau bayar orang pun saya belum ada dananya ya. Maklumlah pemodal cilik. Untuk luas bangunan ini adalah muka dan belakangnya 4, pinggirnya 8. Jadi ukurannya 4 kali 8 meter persegi, untuk tingginya 4 meter. Karena saya menyesuaikan budget, dindingnya saya menggunakan hebel. Untuk setiap sudutnya saya menggunakan coran, atas bawah saya menggunakan slope. Untuk dinding yang diplester pakai pakai adukan semen pasir, itu bagian luarnya saja, dan pakai acian semen juga. Untuk bagian dalamnya saya tidak menggunakan plesteran, tetapi langsung acian semen saja. Baik, sekarang kita review bagian dalamnya ya. Di sini saya menggunakan baja ringan. Untuk tulangnya saya menggunakan kanal C baja ringan 0,75 SNI, tidak menggunakan reng baja ringan. Atapnya saya menggunakan spandek. Untuk rincian bangunan ini, materialnya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Nah ini kenapa saya bilang bangunannya belum beres, karena belum ada plafon ya. Dan ini untuk bagian tengahnya, yang 8 meter itu kan panjangnya 8 meter ya. Nah tengah-tengahnya itu kita kasih betonan lagi seperti ini ya. Harapannya saya kedepannya cita-citanya keren sahabat ya. Keren menurut saya sih. Jadi pengennya ini nanti harapannya kedepannya jadi tingkat gitu ya, semacam ruko seperti itu ya. Jadi saya pakai coran ini, saya berharap kedepannya bisa ditingkatkan ini bangunan ini ya. Untuk bagian dinding kita bisa tambahkan glass box ya. Tujuannya apa? Jadi supaya cahaya itu masuk ya. Jadi kalau siang kita bisa rada sedikit menghemat listrik gitu ya. Nah, bangunan panjangnya 8 meter ini saya bagi dua ya. 4 meter ke depan untuk transaksi warung toko kelontong kita.
4 meternya lagi ke belakang untuk stok barang sekaligus manajemen sales motoris freelance. Saya kan masih jualan keliling ya, sales kanvas, sales motoris freelance. Makanya tempatnya saya bagi dua dan disekat pakai rak ini ya, rak buat display produk dagangan kita. Dan untuk review produk-produk apa saja yang saya jual di warung kelontong saya, review isi warung sembako saya, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya rekan dan sahabat, tolong perhatikan di video ini aja ya. Semoga ini jadi gambaran atau acuan jika rekan sahabat mau membuka usaha warung kelontong ya, walaupun warung kelontong kita kecil-kecilan pada awalnya ya. Walaupun warung kelontong kecil tapi lengkap ya. Dan sebetulnya usaha warung sembako ini setelah saya pindah dari tanggal 1 Januari 2023 yang pada awalnya merupakan usaha sampingan saya ya, usaha sampingan ibu rumah tangga, ya istri saya maksudnya, malah sekarang berbalik ya. Ini jadi usaha andalan dan saya jadi sales motoris freelance karena sistemnya sekarang order via WA, malah jadi usaha sampingan ya. Dan untuk rekan dan sahabat yang masih banyak waktu luang, misalkan usaha warung sembakonya dijaga sama istrinya, kita sebagai suaminya bisa memanfaatkan ide usaha ini ya, ide bisnis kecil-kecilan menjadi sales motoris freelance. Untuk produk-produk saya rasa sudah banyak ya dibahas di channel-channel YouTube yang lain juga, termasuk di channel YouTube saya juga ada ya. Produk-produk apa saja yang kita bisa manfaatkan, yang bisa kita jadikan sebagai peluang usaha ya. Tapi itu sih hanya saran saya saja ya. Semuanya kembali kepada rekan dan sahabat yang menjalankan usahanya masing-masing tentunya ya. Dan sebagai acuan atau perkiraan referensi berapa total biaya untuk bangunan ini, saya sebetulnya sudah lupa ya, karena bangunan ini saya bangun berbarengan dengan bangunan rumah di sebelah ya. Tapi karena untuk rekan subscriber yang ada bertanya, saya coba upayakan hitung kembali sebelum video ini dibuat ya. Di total itu biayanya pada saat itu, saat waktu saya membangun, dan tentunya ini saya total untuk warung ini saja ya, bukan berikut rumah ya. Budget yang dibutuhkan untuk membangun bangunan sederhana ini yang ukuran 4 kali 8 meter dan tingginya 4 meter itu kurang lebih 60 juta ya. Sudah berikut dengan ongkos biaya tukang. Tapi tentunya 60 juta itu saya upayakan, ini kan bangunannya ngirit ya. Batanya saja saya pakai hebel. Dan karena habis dananya yang sekian itu, rak pun, ini rak tengah pun, rak untuk display produk dagangan ini saya belum punya ya. Ini pakai tumpukan Sunlight yang merupakan dagangan saya sebagai sales motoris freelance ya. Dan untuk melengkapi alat-alat pendukung dalam kita berdagang ini, termasuk showcase, meja kasir, saya belum punya. Untuk minuman dingin saya pakai kulkas biasa ya, lemari es biasa ini. Etalase juga saya memanfaatkan dari yang warung yang lama ya. Meja transaksi, kalau istilahnya meja kasir, juga saya memanfaatkan meja jadul ya, meja rumahan. Dan tentunya untuk rekan dan sahabat yang seperti saya ini, yang modalnya masih kecil, gak usah malu, gak usah ragu, gak usah insecure ya. Yang penting kita jualan aja dulu, jualannya dulu laku. Untuk faktor pendukung kita bisa upayakan ke depannya ya. Mudah-mudahan usaha kita bersama segera berkembang ya. Nah iya, ada yang lupa ini sahabat ya. Untuk pintu ini saya pakainya jenisnya pintu Henderson ya. Kenapa alasannya saya pakai Henderson? Supaya terkesan kuat ya. Jadi kelihatannya tuh kuat, nggak onyek gitu ya. Onyek itu apa ya, ringkih. Jadi kesannya nggak kelihatan ringkih, jadi kesannya wowog, nggak mudah dijebol gitu ya kalau pakai Henderson itu. Untuk pembiayaannya, kalau kita pesan terima jadi, terima beres, terima kunci, waktu saya membangun itu sekitar 12 jutaan. Tapi saya orang yang ngirit, ini saya bikin sendiri, habis biayanya kurang lebih 7 jutaan. Itu pun saya sudah dapat berikut gerinda, mesin las listrik juga saya dapat 2 ya, karena yang satu rusak. Di tengah perjalanan membuat pintu ini, mesin lasnya rusak satu.
tanggung, saya beli lagi gitu ya. Dan biaya 7 juta itu sudah berikut mesin las. Saya masih punya mesin las yang satu lagi dan masih hidup. Jadi 7 juta itu masih batian kalau kata orang Sunda mah, ya masih ada lebihnya. Untuk topi atap itu sosorondoyan itu ya. Atap depan warung saya ini menggunakan tulangnya baja ringan kanal C 0,75. Atapnya saya menggunakan genteng metal 10 buah, 10 piece gitu ya. Dan kalau untuk atap warungnya sendiri saya nggak pakai reng. Untuk topinya ini saya menggunakan reng baja ringan ya. Nah, kalau ini colokan masa depan warung saya ya. Colokan 4 lubang saya pasang di dinding ya. Karena harapan dan cita-citanya peralatan elektronik di warung saya ini bisa bertambah ya, tidak hanya satu item seperti itu ya. Kenapa alasannya saya pakai colokan yang 4 lubang saya pasang di dinding? Sebetulnya ini untuk mensiasati kalau peralatan elektronik kita bertambah, kabelnya itu sambungannya nggak terlalu pasolengkrah ya, nggak terlalu berantakan. Dan untuk cara memasangnya, jenis colokan yang lubang empatnya itu seperti apa, rekan dan sahabat bisa tonton di video-video sebelumnya di channel Warung FM ini ya. Klik aja beranda channel Warung FM, scroll ke bawah, nanti ada tuh cara memasang stop kontak yang lubangnya 4 ya. Kalau enggak, rekan dan sahabat bisa klik pojok kanan atas di video ini ya. Nih pojok kanan atas yang ini nih ya. Karena hati-hati rekan dan sahabat, colokan yang lubangnya 4 pun itu ada berbeda-beda ya. Baik rekan dan sahabat, saya cukupkan sekian untuk video pada kesempatan kali ini. Perihal review warung sembako atau toko kelontong di kampung. Review isi dagangan apa saja, produk apa saja yang dijual di toko sembako, di toko kelontong, atau mungkin lebih tepatnya tour toko sembako gitu ya. Semoga ini menjadi jawaban atas pertanyaan di video sebelumnya, dan semoga ini menjadi referensi perihal berapa sih biaya untuk membangun sebuah warung sembako sederhana seperti di video ini ya. Semoga ada yang bisa diambil manfaat. Salam sehat, salam bahagia untuk keluarga. Salam respect untuk para senior. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.